Oke, kita langsung ngobrol nih sama Haikal Muhammad, adminnya dan foundernya Arise Lover Indonesia nih. Kal, Halo, kumaha kabarna Kal? Rehan. Sehat-sehat? Sehat-sehat, alhamdulillah. Ah, Sehat-sehat. Lu juga sehat-sehat ya? ah. Nah, Kal, jadi Ya. gue tuh pengen ngobrolin, ini kan bentar lagi Mm. MotoGP Mandalika nih bulan Maret nih. Ini momen Ah. bersejarah nih, balik lagi nih MotoGP nih. Dan yang Uh. banyak banget nih orang Mm. ngobrolin itu sekarang itu Mm. ya soal helm-helmnya nih. Karena kan banyak-banyak Mm. pembalap di MotoGP musim 2022 ini pakai helm yang baru nih. Mm. Kayak misalnya Mm. Mm. AGC RPA 1GP, Kabuto F17 Mm. Racing tuh yang dipakai sama Remy Gardner. Tapi yang kayaknya ini yang Oke. paling banyak orang pengen tahu ini si Soy X SPR Pro ya itu namanya. Iya, X15 lah kali ya, lebih enak ya nyebutnya ya. Ya, X15 versi Asia katanya sih X15 tuh namanya X15 tuh. nih. Ah. Gua pengen ngobrolin X15 karena ya lu kan ngurusin grup yang isinya ngobrolin Araya sama Soy nih. Iya. Dan Pagi, siang, sore, malam ngebahasnya itu aja. nggak ini ya apa approve postingan. Oh, postingan kasih update kan gitu Ya, tugasnya. kalau gue lihat juga banyak yang ngobrolin nih si Soy ini Mm. karena ya pembalap yang pakai punya juga kan yang fansnya tuh Mm. banyak di Indonesia ya Marc Marquez, Alex Marquez, terus Fabio Di Gia juga kan karena Gresini kan timnya itu Mm. kan Mm. pembalap-pembalap yang disupport sama Soy ini. Nah, gue pengen Mm. nanya dulu Soy X SPR Pro atau X15 ini tuh helm balap Mm. terbaru ya berarti ya dari Soy ya. Iya benar. Jadi kalau kemarin gue lihat juga itu di apa namanya di grup sama sempat buka-buka beberapa sumber internet di luar itu. Jadi si SPR Pro itu versi Eropanya. Nah, kalau versi Asianya itu udah resminya sih belum resmi, cuma mereka katanya nulisnya X15 labelnya. Jadi dari 14 ke 15, dari Xperia 3 ke X SPR Pro. Ya. Bentuknya sih cakep sih kan, udah lihat ya? Iya, ya sebenarnya sih gue ngelihat bentuknya agak kurang jelas juga karena kan si motifnya itu kan yang gak kemo kayak kalau Ya, mobil tuh kamuflase. kamuflase gitu kan. Kamuflase belum resmi soalnya bener. Jadi Ya, nggak kelihatan, belum kelihatan lekuk-lekuknya, tapi kita bisa zoom gede lah kok zaman sekarang. iya. Nah, dan kalau gue juga ya Hmm. kan ngeliat X14 tuh lumayan lama juga ya usianya ya. Pertama kan launchingnya Hmm. 2015 gitu kan udah 2015. udah 7 tahun sekarang gitu kan. Ini helm Tahun. belum ada yang barunya gitu kan. Hmm. Nah, kalau dari lu pemantauan lu lah ngeliat dari Hmm. foto-foto di internet terus Hmm. sharing-sharing orang itu kalau X15 sama X14 ini yang kelihatan itu bedanya apa aja sih? Kalau lihat paling depan tuh di mode fan-nya. Lihat depan tuh kalau yang foto Marquez yang terakhir dia datang ke Mandalika kemarin. Oh, sorry di Sepang yang dia Ya, waktu terakhir itu kan udah pakai tuh ya. Terus ya. Alex Marquez sama Fabio Di Gia itu. Mode fan-nya tuh kayaknya lebih gede deh bagian opening depannya. Mirip-mirip Z8 ya. Ya. Kelihatan Kan? kalau begitu gila kayak orang senyum. Oh, kalau dibuka kayak ada itemnya gitu. Jadi kalau Iya. belang cat itu langsung gini, ada kelihatan giginya kan. Terus dia visornya udah yang sama kayak Z8, yang bagian mekanikal lebih kecil. Mungkin dia lebih gampang buka tutup. Gue sendiri Z8 belum pegang sampai sekarang. Lihat pasti udah pernah belum lihat Z8? Gue sih udah megang, udah nyoba, tapi Z8 itu setahu gue ya itu belum ada SNI-nya, jadi belum banyak yang jual belum lah masuk gitu. sini ya? Ya. Oke. Jadi masih versi dari negara tetangga lah ya. Ya. SNI ya. Oke. Dan karena dari si visornya dia mirip sama Z8 berarti si locking visornya juga yang di tengah tuh udah nggak di samping kiri lagi kan dia kan? Ya di tengah bener di Ya, depan. Udah nggak berubah yang di samping. Kalau gue sih senang yang di tengah gitu, ibaratnya lebih gampang sama katanya lebih si mekanikal tuh nggak jadi gampang rusak karena pressernya kan cuma di tengah doang tuh. Yang di tengah kan dia mirip sama apa ya, GV ya kayak gitu ya di tengah. Ya AGV, Shark itu kan model tengah. Shark juga di tengah ya. Itu pengaruh dia dibandingkan kalau di samping kan suka nyangkut, malah suka ada yang patah mechanical samping gitu ya. Blockingnya zaman dulu. Iya. Iya. Terus kalau gue lihat lagi dia di ininya di bagian diffuser atasnya tuh dia kayak ada model apa ya kalau dibilang ya ada diffuser kanan kiri. Dulu kan Sui kan cuma ada di bagian bawah logo satu, sama di atasnya satu kan, 3 gitu, ada 2. Sekarang dia ada lagi yang di sampingnya kayak slotnya tuh kalau di zoom tuh fotonya kayak atas bawah gini, tapi dia scoopnya kayak segitiga gini.
Iya. depannya. Nah, terus dia nyambung ke belakang. Nah, di belakangnya kayak ada openingnya lagi. Jadi kayaknya mungkin lebih apa ya? Lebih channel udaranya lebih mantap kayaknya. Sama yang terakhir di ininya, yang si kuping belakangnya itu kan, yang apa sih Oh ya, diffuser yang plug ya gitu. yang flapnya itu. Kalau eksportin kan dulu ada flap kecil, flap panjang. Nah, ini flapnya lebih lebar. Jadi kalau yang dulu cuma panjang sama pendek, sekarang lebih lebar. Jadi kalau gue lihat sih kayaknya bentuknya banyak signifikan berubah. Dan satu lagi Han yang lu lupa sebut, itu kan mungkin Soy gerah juga ya, banyak yang KW-KW yang ala-ala tuh. Iya ya. Bukan ala-ala sih, KW Super beneran kopi. super kopi. Super kopi yang eksportin yang buatan orang mana? Orang Malaysia apa orang mana itu kan TSR gitu juga kacau juga tuh. Mungkin saya udah sekarang aja lu dah hajar aja bikin desain baru yang langsung keren lah pokoknya. Tukang kopi udah waduh harus cepet-cepet bikin molding baru nih. Harus beli lagi molding baru, tapi nggak gitu juga sih. Mungkin ya semoga aja lah, kalau kita kan udah malas lah ngeliat yang kayak gitu-gitu, apa ya, ibaratnya mendingan beli helm yang beneran lah daripada beli yang gitu. Bagaimanapun juga itu bukan yang sebenarnya kalau yang KW itu. Kalau yang bikin penasaran lagi ininya, bagian innernya. Kan kita nggak, kalau ngeliat dari foto-foto GP kan spy shot kan luar doang kan. Nah, kita nggak tahu nih bagian dalamnya apakah dia sama dengan eksportin yang kemarin atau mungkin ada fitur lain yang kita bisa ulik. Itu tuh yang bikin penasaran juga. Biasalah kalau helm model baru dari model lama ke model baru kan bikin banyak penasaran gitu kan. Iya. Buat helmet overhead itu penting banget sih. Dan yang pasti helmnya ini dia lolos homologasi FIM karena udah bisa dipakai MotoGP sama ya ECE R2206 ini ya yang udah jadi kayaknya kewajiban semua helm di Eropa. Ya, gitu. Standarnya udah standar 06 ya sekarang ya ECE-nya ya betul. Nah, X15 sendiri atau XSPR Pro ini di MotoGP siapa aja sih yang pakai? Kalau yang paling pertama itu dulu lihat ini Alex Marquez waktu dia lagi tes di Jerez tuh. Waktu itu kan dia tes awal naik RCV yang baru, update-nya dia udah pakai itu. Terus gue juga pas lihat awalnya apaan sih kok eksportinnya aneh gitu kan. Pas lihat loh ini bukan eksportin gitu kan. Iya. Alex Marquez terus Marc Marquez juga udah Marquez juga nih. Kemarin kan adiknya duluan, terus kan kakaknya kemarin cedera kan si Marc kan. Terus sekarang dia udah pakai. Terus sama itu Fabio Di Gianantonio itu ya. Yang motornya banyak sponsor Indonesia aja tuh. Iya. Itu makanya kan wah kalau kata orang-orang mah nggak akan masuk angin katanya. Nggak akan masuk angin. Rajin minum antangin ya. Iya. Oke. Terus yang pakai Soy juga sebenarnya kan Andrea Dovizioso juga kan balik pakai Soy lagi kan. Meskipun iya benar. Polosan dia. Nggak ada logonya. Karena dia itu ini kan kontraknya full sama Alpine Stars kan dari atas. Benar. Kemarin tuh sempat ada pembahasan juga tuh di grup. Jadi memang kenapa sih nggak ada logonya? Dia apa sponsornya kayak gambar kalajengking gitu kan, ada buntutnya samping gitu. Nah itu ternyata setelah kita cari tahu sama-sama itu karena dia sponsornya Alpine Star. Mungkin Alpine Star kan belum punya brand helm kan. Ya, helm roadnya dia belum ada, cuma motocross doang. Jadi mungkin kayak pakai Sui, jadi kata Alpine Star ya udahlah dihapus aja logonya. Sponsornya full Alpine Star. Tapi untung nggak dikasih logo bintang tuh. Logo bintang Alpine Star depan jadi aneh juga ya. Gue jadi inget ini Kal, zaman-zaman dulu road race tahun 2000-an tuh banyak tuh pembalap pakai helm Arai atau helm Soy atau helm apa gitu, tapi logonya helm merek lain gitu. Zaman-zaman dulu. Iya, itu banyak tuh dulu. Brand-brand lokal malah biasanya. Iya, karena zaman dulu kan brand-brand lokal belum bikin helm balap kan. Benar. Mereka masih mungkin riset belum selesai ya. Yang ada aja lah gitu. Ya. Nah, lanjut lagi kita ngobrolin XSPR Pro ini. Kalau launching yang sendiri kira-kira kapan ya ini helm munculnya gitu? Biasanya sih kalau merek-merek besar ya, terutama yang dipakai sama kayak pembalap GP gitu. Biasanya dia diperuncurannya di acara ini motor show besar. Yang waktu itu terakhir eksportin itu di ini ya, di Inggris ya. Ya, di Inggris. Jadi sama mungkin, kalau di Amerika tuh acaranya AIM Expo tuh tahun 2015. AIM Expo, biasanya mereka pakai manfaatin di event-event besar gitu. Jadi kalau misalkan kayak sekarang kita lihat di Winter Test udah ada yang pakai, mungkin kita paling enggak ya setahun lagi lah udah bisa megang aslinya gitu. Kita bisa pakai itu nggak cepat tuh, bisa lama. Ekspornya itu kan akhir tahun juga itu kan launchingnya kan, jadi benar. Mungkin kalau menurut gue ya sengaja akhir tahun ini biar ngabisin stok eksportin dulu nih, dikeluarin dulu nih. Keluarin corak-corak bagus ya kan. Baru ntar yang ini keluar akhir belakangan. Benar.
emang trik Itu saya gitu. Trik nyari cuan itu. Nah, habisin stok. Iya. Ya. Pertanyaan yang terakhir nih kalau gua. Ya. Kalau menurut lu munculnya X15 atau XS Pair Pro ini bikin harga X14 turun nggak? Kalau sekarang mungkin kita ngelihat kan, kita belum tahu ya berapa harga XPR Pro yang baru atau mungkin X15 yang baru ya. Ini biasanya kalau ada keluar model yang paling baru, model lamanya biasanya agak-agak turun. Gitu. Terus nanti yang udah pada bosan nih eksportin kan, oh jual. Nah itu waktunya untuk kita beli. Nah. Gitu. jadi nggak selamanya jelek ya kalau kita ada ganti model gitu. Jadi kita yang apa ya, kayak komunitas asli di Indonesia kan kita besar tuh, banyak lah, ada yang kolektor khusus almarhum Rick Abe, ada yang kolektor khusus Dejiro Kato, terus ada yang spesialis Marquez gitu kan. Wah itu nanti semua muncul tuh keluar eksportin yang nggak pernah, new all stock. Nah itulah kesempatan untuk diambil karena udah keluar yang baru, orang pasti pengen update yang paling baru gitu. Iya. Gue juga ada beberapa coraknya ekspor inceran sih, nunggu nih harganya. Sebenarnya sih kemarin harganya udah mulai agak goyah nih. Udah goyah ya. Kepala 4 nih udah mulai menarik nih. Untuk helm, ibaratnya untuk helm yang modern kan bentuknya sporty gitu kan, dipakai MotoGP, harga segini sih udah lumayan, udah mulai siap. Iyalah. Udah mulai terjangkau biasanya gitu. Jadi kalau misalkan udah keluar helm baru, yang lamanya pasti agak sedikit turun. Oke.